Oke, kita akan lihat satu persatu. Nah, jadi yang paling penting, nah ini yang paling penting, suatu struktur data stack. Jadi di sini kita buat dia di dalam suatu kelas. Nah, kelas ini tidak komplit ya kode programnya, tapi ini sebetulnya kelas stack X namanya. Nah, jadi di dalam kelas stack X ini ada atribut. Nah, apa saja data yang ada di dalam suatu stack? Yang pertama sekali datanya adalah maximal size. Jadi berapa berapa jumlah data yang boleh disimpan di dalam stack. Ya, kalau misalnya kita buat di sini max size-nya itu misalnya 100, ya berarti data yang bisa disimpan hanya sampai 100 saja. Kemudian kita buat array-nya, ya, tempat simpannya. Jadi array-nya itu sebagai perwakilan dari stack. Kemudian ini yang paling penting, yaitu variabel, ya, variabel untuk menyimpan nilai top. Nilai top ini adalah nilai indeks yang paling atas. Ya, nilai indeks yang paling atas. Jadi indeks teratas. Indeks teratas. Oke. Nah, jadi bagaimana proses setiap kita membuat suatu stack? Ya, kita berikan nilai ukurannya dulu. Ya, ini kan metode konstruktor ya. Jadi kita berikan ukurannya berapa integernya. Nah, kemudian kita set max size-nya berapa. Kemudian stack array-nya kita ciptakan objek daripada array. Caranya new double max size x. Kemudian nilai variabel topnya ini adalah min 1. Nah, kenapa di sini min 1 dibuat, kenapa tidak 0? Ada yang bisa jawab? Array itu indeksnya mulai dari berapa? 0. Ya. Jadi kalau kita buat topnya itu adalah 0, maknanya dia udah ada data atau belum? Udah, 1 kan? Ya. Nah, ya, jadi kalau misalnya di sini kita buat 0, ya bermakna dia tidak kosong, udah ada data. Nah, ini salah. Ya, kenapa salah? Kan kita buat satu stack dengan harapan apa? Masih kosong, belum ada isi. Nah, makanya di sini dibuat min 1. Apakah boleh dibuat min 2? Ya, sebetulnya kalau dari sisi apa istilahnya ya, sintaksnya ya nggak ada masalah. Tapi tujuan kita apa di sini? Nilai top ini akan kita tambah 1. Jadi sewaktu data kita masukkan, andaikan di sini adalah min 2, sewaktu data kita masukkan berarti top tambah 1. Nilainya udah jadi min 1. Betul nggak array ada indeksnya min 1? Enggak kan? Nah, jadi makanya di sini dibuat min 1. Jadi nanti waktu masuk data, nilai topnya itu ditambah 1 sehingga nilai nilai topnya itu nanti akan diubah nilainya menjadi 0. Ya, oke, kita lihat satu persatu prosesnya itu seperti apa. Jadi ini seperti animasi, sebetulnya bukan, karena hanya sekedar beberapa slide aja yang digabungkan. Ya. Oke, anggapannya seperti ini. Jadi di sini ada stack ukurannya 10. Ya, stacknya ukurannya 10. Berarti indeksnya itu bermula dari 0, 1, 2 hingga 9. Oke. Nah, pertama misalnya operasinya kita push nilai 4. Nah, push nilai 4 berarti di sini kita masukkan nilai 4. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nilai top, ya, top yang tadi adalah min 1, sekarang kita tambah 1, sehingga nilai topnya sekarang menjadi kok 1? 0. Oh, 1 itu bermakna nilai top itu dia akan mengambil nilai yang atas, nilai yang atasnya ini. Jadi nilai indeks yang
di atas daripada nilai datanya, ya. Jadi nilai top itu nilai indeks di atas daripada nilai indeks data. Jadi indeks datanya itu adalah 0, berarti topnya itu adalah 1. Oke. Nah, push 6. Ya, berarti kita push pada indeks yang top tadi, indeks 1, 6. Kemudian topnya ditambah 1, jadi 2. Ya, ini alur kerjanya seperti itu. Jadi hanya sekedar mengubah nilai ini saja. Push 5, berarti kita masukkan 5. Kemudian nilai topnya ditambah 1, jadi 3. Push 7, masukkan nilai 7. Kemudian nilai top ditambah 1, jadi 4. Lanjut lagi, pop. Nah, kalau udah dibilang pop, kita nggak ada pop yang pop data yang 6 ini misalnya, nggak ada, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena yang bisa dikeluarkan itu hanyalah yang paling atas saja. Ya, jadi kalau udah dikatakan di sini operasinya adalah pop, ya berarti yang paling atas. Nah, 7 ini yang akan keluar. Ya, 7 keluar, kemudian nilai topnya itu dikurang jadi 3. Nah, jadi prosesnya hanya seperti itu. Saat push berarti data itu masuk ke dalam stack, nilai variabel topnya tambah 1. Saat kita pop berarti nilainya kita keluarkan dari stack, kemudian nilai topnya itu dikurang 1. Ya, pop lagi.